Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Tabarrukan bitilawatihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju wal absu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aydha as-salatu ila salati wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadanati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Yang saya hormati para alimul ulama, para asatiz, para jemaah yang hadir di kantor PCNU Kota Bogor. Begitu pula kaum muslimin wal muslimat yang menyaksikan video atau siaran pengajian dari PCNU. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan atau menuntaskan ibadah puasa sampai nanti di akhir Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan mulia. Bulan yang diinginkan oleh semua umat muslim, bahkan banyak ulama yang menginginkan bahwa satu tahun ini ingin semuanya bulan Ramadan. Mengapa? Karena bulan Ramadan ini diantaranya adalah bulan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, as-salatu ila salati, salat kepada salat, wal jum'atu ilal jum'ati, dan Jumat kepada Jumat, wa ramadanu ila ramadanati, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, kafaratun lima bainahunna, itu adalah merupakan kifarat dosa diantaranya. Artinya apa? Ketika seseorang melaksanakan sholat zuhur, kemudian ia melaksanakan sholat asar, maka di antara zuhur dan asar dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula ketika seorang melaksanakan sholat Jumat, kemudian minggu depannya dia melakukan Jumat lagi, maka di antara Jumat itu dan Jumat yang berikutnya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ada kifarat dosa harian, ada kifarat dosa mingguan. Adapun Ramadan ila Ramadanati, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya itulah kifarat dosa tahunan. Ya. Cuman yang jadi pertanyaannya, dalam hadis tersebut dinyatakan majtunibatil kabair, selagi dia menjauhi dosa-dosa besar. Oh, berarti yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar itu tetap kita wajib tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diampuni hanya dosa kecil saja. Ya. Dosa kecil kita tidak minta tobat pun kepada Allah, ya, tidak minta ampun pun kepada Allah ketika kita berpuasa
di tahun ini dan tahun depan, maka secara otomatis dosa kecil diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dosa besar? Dosa besar itu kategorinya 3, Pak. Ya, dosa besar itu kategorinya 3, dan ini harus kita sosialisasikan kepada semua kaum muslimin biar mereka tahu mana dosa besar dan mana dosa kecil. Bukan memilah-milah biar kita tidak menganggap dosa besar itu kecil. Ya. Jadi kategori daripada dosa besar diantaranya yang pertama adalah memang Allah nyatakan dalam Quran ya bahwa itu dosa besar. Itu yang pertama. Dan Rasul nyatakan dalam hadisnya bahwa itu dosa besar. Itu kategori pertama. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisir huma ismun kabir." Sesungguhnya khamar dan permainan-permainan judi, ya, permainan apapun itu ya yang mengandung nasib, di situ ada untung, ada ruginya, ya, maka itu ismun kabir kata Allah, dosa besar. Maka yang menyatakan bahwa dosa itu besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, salasun, ada 3 akbarul minal kabair, dosa besar dari dosa-dosa besar. Ya, dosa besar dari dosa-dosa besar. Apa yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menduakan Allah dengan batu, menduakan Allah dengan keris, menduakan Allah dengan apapun, ya. Dia menyatakan bahwa ada asar, ada perbuatan selain Allah di dunia, ya, maka dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar. Siapa yang menyatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, wa'aqul walidain, dan menyakiti perasaan orang tua, ibu bapak, ya, itu termasuk dosa besar. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuman kata ulama yang namanya orang tua itu ada 3. Ada 3 nih. Jadi hadirin jemaah kaum muslimin harus tahu juga. Jadi orang tua kita ini kata ulama ada 3. Yang pertama adalah orang tua itu yang gimana? Yang kita harus muliakan, kita harus hormati, dan kita tidak boleh menyakiti perasaannya. Yang pertama, allati waladaka. Orang tua itu adalah orang yang menjadikan kamu sebab lahir ke dunia, yaitu ibu bapak nasab kita, darah daging kita. Yang kedua yang dinyatakan orang tua itu adalah alladzi zawajaka, adalah orang yang mengawinkan kita dengan anaknya. Siapa nu kitu ngaranna? Netoha. Marto, itu orang tua kita sama, jangan dibeda-bedakan, ya. Jangan dibeda-bedakan. Ieu mah ari nu ngenong kolot sorangan disorekeun di tawaran, ya, martabakna, satena, putingna di tawaran, mau makan di mana. Giliran mitoha ngenong tuh di tawaran-tawaran acan. Ya, makan saaya-aya geus we, ya, lauk teri di imah nu aya. Akhirna mitoha diajakan ngendong teh embung euy. Nah sababna ambung cenah kamari arateu, tah doraka. Ya, lamun jelema sok ngabeda-bedakeun antara kolot jeung mitoha, ya, ibu bapak mertua sama orang tua kita. Yang ketiga, alladzi ahdika, yang namanya orang tua itu adalah orang yang menunjukkan jalan keselamatan kepada kamu dari dunia sampai akhirat. Makanya dalam hadis ini, ya, yang namanya orang menyakiti orang tua, baik orang tua secara nasab atau mertua atau gurunya, maka termasuk dosa besar. Itu siapa yang menyatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, waqalu zur, dosa besar itu kata Nabi adalah ucapan-ucapan sumpah palsu. Nah, itu kategori pertama yang dinyatakan dosa besar adalah memang Allah dan Rasul yang langsung menyatakan bahwa hal tersebut adalah dosa besar. Yang kedua, yang dinamakan dosa besar adalah ketika perbuatan tersebut mengakibatkan kisos, mengakibatkan hukum jinayah, ya,
memukul, dia sampai menjatuhkan gigi seseorang, atau merobek kulit seseorang, ya, atau menghilangkan telinganya, menghilangkan anggota tubuhnya, ya, atau membunuh, itu semua yang mengakibatkan jinayah dan kisos, walaupun Nabi tidak nyatakan itu dosa besar, itu otomatis sudah termasuk dosa besar. Zina, perempuan yang zina, laki-laki yang bujang, perempuan yang masih perawan, ketika zina dikisos, dicambuk 100 kali, berarti zina dosa besar. Kemudian zina muhson, ya, zina antara seseorang yang sudah mempunyai pasangan. Kalau laki-laki sudah mempunyai istri, kalau perempuan sudah mempunyai suami, mereka zina muhson, ini akibatnya kena jinayah. Apa jinayahnya? Zina muhson, dirajam. Ya, berarti secara otomatis walaupun Nabi tidak nyatakan ini dosa besar, itu sudah otomatis dosa besar. Itu kategori yang kedua. Yang ketiga, kategori dosa besar adalah ketika akibat dosa tersebut, maka akibatnya, kerusakannya, bahayanya lebih besar. Seperti kita menjatuhkan, memfitnah orang lain, menceritakan keburukan orang lain, ya, dan kita membuat sumpah palsu atas perbuatan orang lain, sehingga orang lain dengan sumpah palsu kita bisa dipenjara, itu termasuk dosa besar. Walaupun Nabi tidak nyatakan, ya, dan tidak ada hukum pidananya, tapi itu akibatnya lebih besar, itu dosa besar. Adapun dosa kecil adalah, kata Imam Ghazali, seperti kanadratil mar'ati, seperti melihat perempuan tanpa sengaja. Ya, perempuan lewat, kelihatan auratnya tanpa sengaja, dosa kecil, itu memang arul, ya. Kemudian walamsul ajnabiyati, kemudian menempelkan atau memegang kulit yang bukan mahram, ya, itu dosa kecil, asal jangan disengaja. Ada perempuan yang bukan mahram salaman kepada kita di kantor, ya, itu dosa, cuman dosa kecil, karena tidak mengakibatkan apa-apa, ya. Kemudian kalau laki-laki memakai kalung emas, ya, watakhotumu birrijali, ya, memakai cincin emas, kalung emas, itu juga dosa kecil. Kemudian suuzon dosa kecil selagi suuzon tersebut tidak diucapkan. Tapi kalau sudah diucapkan, suuzonnya jadi dosa besar. Nah, itu dosa-dosa kecil, kiparatnya dengan puasa, ke puasa juga habis. Tapi kata Imam Ghazali, dosa tersebut yang kecil bisa jadi besar kalau kita laksanakan terus-menerus. Lihatnya cewek terus dilihat sampai ada kepingin apalah, ya. Kemudian memegang perempuan terus-menerus, bahkan dengan perasaan hati gembira, itu dosa yang tadinya kecil bisa jadi besar. Intinya dosa besar, dosa kecil itu kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dosa besar kita tobat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, dosa kecil otomatis insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini baru prolog, belum apa-apa. Adapun tema yang dikasihkan kepada saya, ya, oleh PCNU adalah etika atau adab berpuasa. Baik, ya, walaupun sebentar, insya Allah mudah-mudahan tersampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin, orang beriman, berpuasa, ya, la'allakum tattaqun, ujung-ujungnya agar membentuk pribadi yang takwa. Siapa orang yang bisa menjaga etika dan adab berpuasa adalah orang yang takwa. Karena orang awam puasa nate hanya melaksanakan, menggugurkan kewajiban, menghilangkan tuntutan dari Allah. Geus puasa geus, ya, STMJ mah nama, ya, saum terus maksiat jalan, tah nu kitu mah memang gugur kewajiban, moal tuntutan ti Allah ditarima, moal teuing tah nu kitu mah. Urusan ditarima henteu nama, ya, itu namanya puasa awam. Dia hanya meniadakan mubahat, meniadakan makan, minum, jima di siang hari. Adapun maksiat jalan terus, itu puasa awam. Adapun puasa yang menjaga adab,
puasanya orang bertakwa di samping dia menjaga dari yang membatalkan puasa. Dari mulai makan, minum, berhubungan intim dengan istri di siang hari, ya, dia sanggup berpuasa matanya. Dia sanggup berpuasa telinganya. Dia sanggup berpuasa perutnya, alat kelaminnya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Jabir, khamsun yufattirna shaima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibatu wan nadru bi syahwati. Ya. Ada 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa. Sah puasanya, cuman pahalanya bisa hancur. Yang pertama berbohong. Ya. Puasa ongkoh, wadol jalan. Ya. Iya indikasi puasanya tidak diterima. Ya. Indikasi, sebab apa? Sebab dusta ini termasuk dosa besar. Karena ketika seorang berdosa, maka dia akan dusta lagi untuk menutupi dusta yang awal itu. Ya. Kemudian wal ghibatu, ya, ghibah juga membicarakan keburukan orang lain. Makanya kalau lagi puasa mah, ya, kita hindari lingkungan-lingkungan yang suka ghibah. Atau kita hindari jauhi orang-orang yang emang demen ghibah. Ya. Atau kita kalau udah ngobrol, kita berusaha untuk berhusnuzon kepada setiap orang, ya, berhusnuzon dan ingat-ingat kebaikan dia. Ketika kita mau membicarakan keburukan dia, kita gak jadi, karena kita ingat bahwa dia itu orang baik yang pernah berbuat baik kepada kita. Itu aja solusinya, ya. Nah, ketika sedang puasa, dia gibah juga, indikasi hancur juga puasanya. Apalagi kata Rasul, wan namimah, tukang kompor gas. Di sana dikomporin, di sini dikomporin, ketika bertemu dia berantem, ya. Namimah, di samping dia tidak akan mendapat pahala puasa, nanti di kuburnya, ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi riwayatnya panjang lah nanti. Kemudian sumpah palsu di persidangan, ya, dibayar dia untuk menyatakan sumpah dia. Padahal sumpah yang dia laksanakan adalah sumpah palsu. Keterangan yang dia berikan keterangan palsu, sehingga dengan sebab dia menyatakan sumpah palsunya, orang lain bisa masuk penjara. Itu juga sama. Seseorang yang sedang puasa, dia sumpah palsu, dia tidak akan mendapat pahala puasa. Kemudian wanadru ila sahwatin, melihat dengan sahwat, sehingga hasratnya, ya, dia kepingin kepada sesuatu, aksi pornografi, gara-gara perlihatannya, itu pun sama dapat menggugurkan pahala puasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi puasa ini ada puasa awam yang tadi, ada puasa khusus, puasa orang-orang solih. Nah, orang-orang solih ini ketika dia berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi dia menjaga matanya daripada melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lamun keur puasa mah FB teh rada dieuweuhkeun heula, ya. Instagram di off heula, ya, karena di situ ada gambar-gambar, ya, walaupun kita secara apik untuk tidak melihat, tapi tetap iklan selalu muncul, ya. Maka sedang puasa simpen dulu lah gambar-gambar, dan mata ini, ya, jangan diperlihatkan kepada yang haram-haram, atau memandang orang lain dengan kerendahan, dengan rendah, dengan sifat ujub sombong kita. Itu juga pandangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jaga mata sedang puasa, ya. Kemudian telinga, ya, telinga dijaga. Orang yang menjaga adab itu menjaga telinganya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedang puasa, ya. Di antaranya apa? Ya, cerita-cerita yang hoak, cerita-cerita yang dusta, cerita-cerita yang mengandung unsur haram, ya, kita dengarkan. Itu juga sama, telinga kita tidak bisa berpuasa, ya. Karena apa? Kata ulama, al-mustami syarikul qail, sebab yang mendengarkan sama aja dengan yang ngomongnya, ya. Kemudian, ya, dia menjaga perutnya daripada memakan hal barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang haram itu adalah barang yang secara jatiah memang haram, atau secara meraihnya, mendapatkannya dengan cara haram. Ketika seorang berpuasa,
dan berbuka puasa dengan rizki yang haram, maka kata Imam Ghazali, seperti dia membangun dari pagi gedung yang sangat mewah, ketika waktu maghrib tiba dia hancurkan lagi. Otomatis pahala ibadah puasa dan di pagi sampai sore tidak ada. Ya, dan dia jaga farjinya, dia jaga anggota tubuh seluruhnya, maka itulah orang-orang yang menjaga adab etika berpuasa, dan orang tersebut insya Allah pahala puasanya akan bernilai luhur, bernilai agung, ya, karena dia sanggup menjaga etika dan adab berpuasa. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi semua yang mendengar, baik di tempat ini atau di luar sana. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah ya puasa dengan menjaga etika dan adab-adab puasa, dan pahala nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diberikan jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.